Apa benar coklat batangan makin kecil aja? Atau itu cuma ilusi optis? Sebenarnya, hal ini nggak ada hubungannya sama kemasan atau pencetakan coklat sekarang. Coklat batangan emang mengecil. Beberapa merek terkenal mengurangi sekitar 9 gram dari coklat batangan standar mereka. Saat ditanya alasannya, kebanyakan perusahaan bilang keinginan konsumen. Tapi jawabannya lebih rumit dari itu. Kita harus lihat dulu pasar coklat dunia. Orang-orang suka banget coklat dan permintaan makanan manis di dunia bertambah tiap tahunnya. Sekarang ini, permintaan coklat per hari sebanyak 18.000 ton. Itu berarti lebih dari 40 juta batang. Tapi kalau mau makan coklat, kita harus memanen dulu biji kakao. Pantai Gading dan Ghana di Afrika adalah pemasok utama biji kakao untuk seluruh dunia. Tapi baru-baru ini, area ini lagi kemarau dan kurangnya hujan berpengaruh sama tanaman kakao. Harga gula juga naik. Kalau kita gabungkan dengan harga kemasannya yang semakin mahal, kita akan mengerti kenapa harga coklat batangan yang sama lebih mahal tiap tahunnya. Coklat bukan satu-satunya produk yang terpengaruh perubahan ini. Kalau kamu salah satu orang yang suka sarapan sereal, ada kabar buruk nih. Harga sereal juga berubah belakangan ini. Sejumlah penelitian mengungkap 15 jenis sereal Amerika yang ada di supermarket berkurang isinya antara tahun 2013 dan 2016, meskipun harganya sama. Ada bagusnya juga sih, karena sereal mengandung banyak gula yang nggak perlu dan nggak bagus buat diet. Kalau kamu nggak mau dibikin pusing sama harga sereal, coba pilih menu sarapan lain yang lebih sehat, misalnya telur, buah-buahan, dan sayuran. Dompet dan lingkar pinggang kamu pasti seneng banget. Pindah ke lorong lain, ukuran tisu toilet juga mengecil. Sekilas mungkin nggak kelihatan karena gulungannya kelihatan sama kan? Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, tisu toilet sekarang lebih cepat habis dari biasanya. Soalnya sekarang gulungannya nggak sepanjang dulu. Penelitian tahun 2016 mengungkap total lembaran pergulung tisu toilet berkurang sekitar 14% dalam 2 tahun. Tapi produsen nggak mengubah harganya. Banyak perusahaan sekarang harus beradaptasi dengan harga tinggi dan masalah rantai pasokan. Jadi biar harganya nggak tiba-tiba melonjak, banyak perusahaan milih memperkecil produk mereka. Fenomena ini disebut shrinkflation. Ini adalah praktik mengurangi ukuran, berat, atau kualitas produk, tapi mempertahankan harga barang. Harganya tetap sama atau bahkan naik. Kemungkinan besar kamu melihat perubahan ini terjadi pada camilan, bumbu dapur, makanan beku, daging, roti, dan pastry. Sedihnya, begitu produk ini menyusut, kemungkinan untuk kembali ke ukuran awal itu mustahil. Tapi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Pertama, kamu bisa beli barang yang sama dari merek lain. Jangan takut ganti merek dengan merek biasa. Seringkali, kamu dapat lebih banyak untuk harga yang sama. Padahal, daftar bahan-bahan pada kebanyakan produk hampir sama. Kamu juga bisa beli dalam jumlah banyak sekaligus, terutama buat barang yang nggak mudah basi, seperti makanan kaleng atau peralatan rumah tangga. Terakhir, kamu bisa komplain ke merek tersebut. Emang sih mereka tetap akan melakukan penyusutan, tapi kamu mungkin akan dapat kupon untuk pembelian berikutnya. Sejumlah produk lain juga menyusut untuk alasan yang benar-benar berbeda. Misalnya, mesin mobil. Mesin mobil berubah drastis selama 100 tahun ini. Pada tahun 1930-an, berat mesin Ford V8 sekitar 230 kg dan cuma ngasih tenaga 48 kW. Sementara itu, mesin mobil baru hampir mengeluarkan tenaga 3 kalinya dengan berat yang berkurang lebih dari 50%. Sama halnya dengan komputer. Dulu, kita bisa lihat komputer Atanasoff Berry atau yang dikenal sebagai komputer digital pertama di dunia. Ukurannya hampir semeja, tapi cuma bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan sederhana. Beberapa tahun kemudian, kita dikenalkan dengan komputer yang fungsinya lebih umum, tapi ukurannya sebesar ruangan. Sekarang ini,
Laptop bisa dimasukkan ke hampir semua jenis tas dan punya kemampuan memproses 100 kali lebih besar. Kamu juga bisa melakukan hampir apapun dengan laptop, menulis, mengedit video, dan ngobrol sama keluarga di belahan dunia lain. Pakaian kita juga mengecil, tapi bukan karena produsen memperkecil ukurannya. Meskipun kamu ahli, mungkin kamu udah pernah bikin 1 atau 2 sweater menyusut. Saat mencucinya, kamu mungkin salah pakai suhu atau salah cara mengeringkan. Tapi untuk kebanyakan pakaian, penyusutan ini nggak terjadi tiba-tiba. Serat yang terkena panas bisa menyusut seiring waktu. Jadi, kalau ada kaos yang udah dicuci 10-15 kali, ukurannya bakal lebih kecil daripada saat pertama dicoba. Kamu harus ekstra hati-hati kalau mau pakaianmu awet. Misalnya, beberapa jenis kain harus dicuci pada suhu tinggi untuk menghilangkan bau tidak sedap atau bakteri. Pakaian dalam atau kaos kaki seringkali kurang bersih kalau cuma dicuci pakai air dingin. Sementara untuk pakaian lain, biar aman, pakai aja air dingin. Untuk pakaian yang lembut, coba gantung sampai kering. Jangan dikeringkan di mesin setelah dicuci. Maaf aja nih, tapi otak kita juga semakin kecil. Gray matter atau jaringan penghubung abu-abu menyusut saat kita menua. Tapi beberapa kebiasaan buruk bisa mempercepat penyusutan itu. Contohnya, kurang terkena cahaya matahari atau kurang tidur dan kurangnya asupan gizi atau vitamin. Secara keseluruhan, kita juga melihat perubahan drastis dalam pikiran dan kepribadian kita. Selama 6 juta tahun, ukuran otak kita membesar 3 kali lipat. Mungkin tren ini akan berlanjut, tapi mungkin juga enggak. Mengejutkannya, generasi baru terlahir dengan otak yang lebih kecil. Penelitian mengungkap ukuran otak manusia yang paling besar itu sekitar 20.000 tahun lalu, tepat sebelum manusia bertani. Setelah itu, ukuran otak kita semakin kecil dan kita belum tahu penyebabnya. Ada satu penjelasan yang mengatakan lemak dan protein sulit ditemukan begitu kita mulai bertani. Otak lebih sulit tumbuh dan mempertahankan ukurannya. Otak juga mengambil banyak energi, sekitar 20% kalori harian kita. Bukan cuma kita yang mengalami penyusutan, tapi hewan juga mengalaminya. Misalnya kungkang yang 10.000 tahun lalu setinggi jerapah. Tapi kungkang menyusut saat ada manusia. Saat populasi Homo sapiens bertambah, kita butuh semakin banyak makanan. Jadi, manusia purba mulai memburu hewan-hewan besar. Sekarang ini, suhu di seluruh dunia terus naik dan hal itu berpengaruh sama hewan. Saat suhu naik, beberapa wilayah di dunia makin kering, makanan pun berkurang. Air di samudera cenderung lebih asam sehingga memengaruhi kemampuan organisme untuk memproses kalsium. Dengan berkurangnya kalsium, tulang makin kecil dan lemah. Rata-rata ukuran hewan sudah menyusut sekitar 50-75%.